Maka kita harus hati-hati, kita harus cermat agar setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar setiap ibadah itu diterima oleh Allah, itu harus memenuhi dua syarat yang bersifat mutlak. Yang pertama, niat. Niat ikhlas karena Allah. Sesungguhnya niat itu, ibadah itu tergantung kepada niatnya. Dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa berhijrah pada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Namun apabila hijrahnya itu hanya untuk kepentingan dunia atau untuk wanita yang hendak dinikahi saja, maka hijrahnya itu hanya akan sampai kepada apa yang diniatkannya. Jadi meskipun ibadah itu sudah dilakukan dengan benar, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi niatnya bukan karena Allah, niatnya tidak ikhlas karena Allah, mungkin bisa jadi orang beribadah, rajin sholat, rajin berpuasa, niatnya hanya supaya dipuji oleh manusia, niatnya hanya supaya dianggap orang yang bertakwa. Maka yang ibadah yang demikian ini dapatnya hanya pujian saja sesuai apa yang diniatkan. Maka mari kita luruskan niat kita dalam setiap ibadah kita, benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena manusia dan bukan karena makhluk yang lain, agar supaya ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ittiba, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, walaupun ibadah niatnya sudah ikhlas karena Allah, namun ketika pelaksanaannya tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi meskipun niatnya itu sudah benar karena Allah, tapi kalau pelaksanaannya berselisih dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, fahuwa raddun, sia-sia, tertolak. Maka kita harus tetap mengkaji, mencermati agar setiap ibadah kita sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan niat yang tulus karena Allah dan dikerjakan sesuai yang diperintahkan Allah dan sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Insya Allah ibadah kita akan diterima. Bahkan dalam surat Hud ayat 7, surat Hud ayat 7 dikatakan, diciptakan kalian untuk diuji siapa yang paling bagus amalnya. Ibnu Katsir menambahkan dan menggarisbawahi, Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Karena amal yang bagus, karena amal yang banyak itu belum tentu bagus. Amal yang bagus adalah amalan-amalan yang diniatkan karena Allah dan dikerjakan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat ada seorang petani kurma pada zaman Rasulullah SAW. Dia sedang melakukan metode agar supaya kurma itu bisa berbuah lebih baik daripada tidak melakukan suatu metode. Karena memang kurma itu metode perkembangbiakannya itu dengan penyerbukan, ada jenis jantan dan betina. Maka ketika sahabat petani kurma itu sedang melakukan metode, datang Rasulullah SAW dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Jawab sahabat yang sedang melakukan metode ini,
saya sedang melakukan metode agar supaya kurma ini nanti buahnya lebih bagus daripada tidak saya apa-apakan. Rasulullah SAW biarkan apa adanya. Kemudian sahabat itu berhenti melakukan metode itu karena disuruh oleh Rasulullah agar dibiarkan seperti apa adanya. Lalu setelah musim panen datang lagi Rasulullah ke sahabat yang tadi melakukan metode penyerbukan dan bertanya, "Hei sahabat, kenapa hasil kurma, hasil panenmu kali ini tidak sebagus tahun yang lalu?" Kemudian sahabat menjawab, "Karena kemarin saya melakukan metode dan Rasulullah melarangnya, sehingga seperti ini hasil panen saya tidak sebagus ketika saya melakukan metode." Dari situ Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Tetapi akulah manusia satu-satunya yang paling mengerti tata cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka di dalam urusan dunia ini silahkan dikembangkan. Masalah teknologi silahkan dikembangkan selama tidak berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi di dalam tata cara mendekatkan diri kepada Allah, di dalam syariat Islam ini cukup kita beritiba kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah satu-satunya orang yang paling mengerti tentang bagaimana tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang